HTC U11 HP flagship tahun 2017 yang menurut gue underrated banget. Dan untungnya sekarang harganya udah sangat murah. Tapi apakah masih worth it untuk dibeli? Yuk langsung aja kita simak reviewnya. Halo guys, nama gue teman dari StefTech dan mari kita langsung aja review si HTC U11 di tahun 2020. Masih worth it atau enggak? As always, yang pertama mari kita bahas dulu harga dan speknya. Jadi sekarang harganya udah sangat turun banget. Kalian bisa beli HTC U11 di harga 1,6 juta yang varian RAM 4GB dengan internal storage sebesar 64GB. Ini versi dual SIM hybrid plus micro SD yang pastinya. Dan kalau misalkan kalian beli HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Nah terus untuk harga segitu kalian dapat spek, pakai chipset X flagship juga, Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 5,5 inci, 1440p display, masih IPS tapi dengan PPI sebesar 534, ada NFC, stereo speaker dan juga punya baterai sebesar 3000 mAh yang support fast charging sampai 18 watt atau quick charge 3.0. Nah terus mari kita bahas di desain dan displaynya. Untuk kaca depan sama kaca belakang ini udah full dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5 dan si frame-nya terbuat dari aluminium. HP-nya bener-bener kerasa solid banget. Dan juga ini beratnya tuh pas banget. Jadi kalau misal mau dibandingin sama XG1, gue bisa bilang di HTC U11 kerasa sedikit lebih premium dan lebih solid. Terus untuk si gripnya juga ini menurut gue enak banget. Gak terlalu besar dan gak terlalu kecil, di tengah-tengah lah, sweet spot. Dan ya untuk fingerprint-nya ini masih tradisional, posisinya di home button, capacitive home button. Dan ini kecepatannya walaupun gak super cepat, tapi menurut gue udah sangat akurat dan sangat reliable. Terus dia juga ada LED notifikasi terletaknya di sebelah earpiece dan itu LED notifikasi berwarna. Terus untuk si kualitas layarnya sendiri, ini menurut gue untuk kelas LCD sudah sangat bagus. Memang ini kelihatan banget si HTC U11 pakai layar LCD yang high-end. Punya warna yang vibrant, kontrasnya sangat bagus, detail yang tajam, dan juga viewing angle yang menurut gue one of the best untuk layar LCD. Dan untuk si brightness-nya ini full brightness itu bisa cukup terang. Jadi pemakaian di bawah sinar matahari ini gak ada masalah. Masih sangat usable. Dan juga yang gue suka ini si low brightness-nya atau brightness paling rendahnya ini bisa bener-bener sampai hampir gelap banget. Jadi pemakaian di ruangan yang remang-remang atau gelap masih usable, gak silau. Terus yang terakhir untuk si touch delay-nya, ini good news, gue gak ngerasa ada touch delay saat gue coba ngetik keyboard ataupun scrolling aplikasi, kerasa sangat responsif dan enak banget buat dipakai. So ya, no problem at all. Next, untuk si audio quality-nya, ini bisa jadi deal breaker bagi sebagian dari kalian. Kenapa? Karena dia itu nggak ada headphone jack. Jadi kalian harus pakai Bluetooth headphone atau harus beli converter USB Type-C. Tapi harganya sekarang udah lumayan murah kok, converter USB Type-C ke 3.5mm headphone jack. Tapi untuk audio quality-nya gue tes pakai headphone Sony XM3 dan gue bisa bilang ini kualitasnya tuh menurut gue udah sangat bagus juga. Punya detail yang oke, bass yang punchy, soundstage yang luas dan juga ini volumenya bisa keras banget di sekitar volume 50%. So ya, audio quality ini no problem, cuma sayangnya nggak ada headphone jack aja. Terus untuk si kualitas dual stereo speaker-nya, ini juga menurut gue masih sangat bagus banget dan masih bisa bersaing dengan HP flagship zaman sekarang. Yap, dia itu punya detail yang sangat bagus, bassnya itu punchy banget, soundstage yang luas dan juga ini volumenya bisa keras banget dengan minimal sekali distorsi. Satu kelemahan mungkin dari gue yaitu dari vokalnya yang menurut gue sedikit kurang crispy karena ketutupan sama si bassnya. Tapi selain itu ini nggak ada masalah dan udah lebih dari bagus. Tapi ya untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya. Oke, selanjutnya untuk si kualitas kameranya. Dia itu kamera belakangnya atau rear kameranya punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dengan f1.7 dan udah support 5 axis optical image stabilization. Sedangkan di kamera depannya dia itu punya megapiksel sebesar 16 megapiksel dengan f2.0 dan bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk si kualitas rear kameranya atau kamera belakangnya, ini menurut gue walaupun udah kelihatan umurnya tapi masih sangat bagus.
Ya, emang udah nggak bisa bersaing dengan HP flagship, tapi masih bisa bersaing dengan HP zaman now yang harganya sekitar 3-4 jutaan lah. Gambar punya warna yang natural, dynamic range yang bagus, detail yang sharp, dan juga kontrasnya ini menurut gue personal suka banget, ngebuat foto jadi kelihatan lebih natural atau real. Terus untuk foto low light-nya, walaupun di HTC U11 ini nggak ada dedicated night mode, tapi berkat aperture-nya besar f1.7 dan adanya optical image stabilization, jadi gambar masih kelihatan acceptable banget, atau malahan lumayan oke. Dia punya kualitas detail yang cukup bagus, warna yang natural, dan juga noise-nya tuh sedikit. Kecuali kalau misalnya kita foto dengan high dynamic range, itu noise-nya mulai kelihatan banyak. Tapi ya, overall gambar malam hari di HTC U11 ini lebih true to life. Terus yang terakhir untuk si kualitas kamera selfie-nya, ini menurut gue ya cukup oke lah. Gambar masih kelihatan colorful dengan detail yang cukup sharp. Tapi ya memang kalau misalnya mau dibandingin dengan HP zaman now, even yang harganya 3 jutaan, kayak Realme 6 atau 6 Pro, masih jauh lebih bagus di HP tersebut. Tapi menurut gue untuk harganya yang sekarang udah turun banget jadi cuma 1 jutaan, udah cukup oke lah kualitasnya. Terus yang terakhir untuk si video recordingnya, kalau misalnya kita ke si kamera terus ke video, nah di sini bisa kita lihat bisa nge-decode sampai resolusi 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Dan yang bikin bagus tuh dua-duanya udah support electronic image stabilization, jadi gambar bakal sedikit lebih stabil. Untuk lebih detailnya, ini dia sampel videonya pakai resolusi 4K 30 fps. Check it out guys. Dan ini juga distabilisasi ya guys, udah ada optical image stabilization. Kita coba fokus ke tanaman, ke tiang buat dynamic range-nya. Dan ya, kalian bisa nilai di bawah. Nah, terus untuk si gaming performance-nya. Jadi kan dia itu pakai chipset flagship lawas yang pastinya Snapdragon 835. Fabrikasinya lumayan efisien, sekitar 10 nanometer. Dan ya, Snapdragon 835 untuk zaman sekarang menurut gue performance-nya udah yang pastinya gak bisa bersaing dengan kayak Snapdragon 845, 855, atau 865. Udah nggak kayak chipset flagship. Sekarang tuh performance-nya lebih condong ke arah chipset mid-range kayak Snapdragon 710 atau Snapdragon 675 atau 670. Artinya, main game apapun atau main game berat kayak Honkai Impact masih bisa kok dijalani dengan cukup lancar asalkan si settingan grafisnya diturunin ke settingan mix, high, dan medium grafik biar dapat performa yang stabil tanpa stuttering. Karena bisa kita lihat ini di B-roll pas gue main Honkai Impact, gue coba tes di high setting, full high setting. Ini walaupun kelihatan lumayan stabil tapi banyak banget stuttering yang bikin gaming experience-nya kurang enjoyable. Jadi ya gue rekomen mendingan turunin ke medium atau mix antara medium dan high setting. Terus untuk main game rhythm buat kalian para wibu, gue coba tes buat main game rhythm Bandori dan ini positif banget. Gue nggak ngerasa sama sekali ada touch delay ataupun audio delay. Bahkan gue bisa bilang ini si responsivitasnya tuh hampir sama atau sebanding dengan HP Sony ataupun Apple iPhone. Jadi ya, buat main game ini masih cukup solid di tahun 2020. Dan untuk si UI experience-nya, HTC U11 tuh pakai OS-nya sendiri dari HTC yaitu Sense UI yang berbasis Android 9 Pie. Dan sayangnya ini nggak ada kabar buat update ke Android selanjutnya, Android 10. Jadi kayaknya bakal stuck di Pie. Untuk OS-nya sendiri ini emang nggak beda jauh sama stok Android. Bisa kita lihat si notification bar itu mirip banget. Yang bikin beda cuma si ikonnya dan si app drawer-nya sedikit berbeda. Selain itu ini not much different. Dan di HTC U11 itu ada satu fitur gimmick, yaitu Edge Sense. Jadi bisa kita lihat di sini, Edge Sense. Artinya apa? Ini artinya tuh kalau misalnya kita squeeze HP-nya, kayak gini, dia itu bakal ngelakuin shortcut. Sekarang yang gue pasang tuh shortcut screenshot, tapi kalian bisa modifikasi shortcut tersebut buat kayak nge-launch aplikasi kayak kamera atau untuk nge-launch flashlight. Ya menurut gue ini lumayan handy tapi sedikit gimmick. Ini fiturnya tuh mirip-mirip sama kayak HP di Google Pixel 2 atau 3 kalau nggak salah, si squeeze functionnya. Tapi ya untuk si pemakaian sehari-hari ini menurut gue walaupun memang udah nggak secepat HP flagship yang seharusnya, tapi menurut gue ini sudah cukup smooth. Dan kembali lagi seperti yang tadi gue bilang, ini performance satu lebih mirip dibandingkan dengan HP mid-range. Jadi untuk dipakai multitasking atau launching aplikasi masih cenderung kerasa cepat dan smooth tanpa lag, tapi lebih setara dengan speednya HP mid-range dengan chipset Snapdragon 710 ke atas. Dan untuk si DRM infonya,
kalau misalnya kita ke DRM Info, ini karena ini HP flagship pastinya, jadi di DRM Infonya udah Wi-Fi L1. Artinya apa? Artinya dengan layar yang bagus ini, QHD, kalian bisa nonton Netflix atau streaming service lainnya dari resolusi yang paling tinggi. Kalau di HP ini, yang pastinya bisa sampai 1440p. Oke, dan yang terakhir yang bakal gue bahas yaitu dari si battery life-nya. Jadi memang untuk kaliber 2020, ini HP battery life-nya memang kecil banget. Cuma 3000 mAh, makanya ini HP kelihatan benar-benar tipis banget. Tapi dia at least sudah support Quick Charge 3.0 atau fast charging sampai 18 watt. Dan ya, untuk ketahanan baterainya menurut gue di tahun 2020, memang kalau misalnya dibandingin dengan HP zaman di 2020, even HP murah pun, ini emang udah kurang bagus. Gue pakai dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam atau sampai buka puasa, ini masih bisa bertahan dengan baterai sisa sekitar 20-30%. Dan pemakaian gue yang cukup enteng hanya sosial media dan nonton video aja. Terus untuk si screen on time-nya tuh, kalau misal kita ke settings dan ke battery, ya gue tuh bisa dapat screen on time sekitar 6,5 jam, 6 jam 12 menit. Jadi ya, emang untuk kaliber 2020 ini HP nggak bagus banget, tapi menurut gue untuk umurnya sekarang udah 3 tahun, dapat screen on time segini udah lebih dari cukup menurut gue. Karena di XZ1 tuh screen on time-nya jauh lebih rendah dibanding di HTC U11. So ya, battery life mediocre lah. Gak bagus tapi gak jelek banget juga. Tapi ya, cuma segitu aja video reviewnya dan langsung aja kita ke si konklusinya. Jadi ya, untuk konklusinya menurut gue, HTC U11 di tahun 2020 masih sangat worth it banget dan bisa jadi pilihan alternatif yang mungkin lebih baik selain HP X flagship lainnya kayak Xperia XZ1 atau XZ Premium. Kenapa? Karena HTC U11 itu punya build quality yang menurut gue dibanding dengan HP tersebut lebih bagus, kualitas speaker dan layar yang sangat bagus, kualitas kamera juga yang menurut gue bisa bersaing di tahun 2020, dan juga gaming performance yang masih solid banget di tahun 2020. Dan jujur aja gue personal lebih rekomen HTC U11 dibanding XZ1, walaupun performance tuh dan speknya tuh mirip-mirip, tapi gue masih lebih rekomen U11. Kenapa? Karena overall kualitas second hand-nya atau kualitas barang bekasnya tuh jauh lebih baik dibanding XZ1. Kayak ini misal gue beli ini tuh second dan bisa kita lihat ini bener-bener mulus banget. Ya di belakang emang di banyak fingerprint, tapi gue bisa bilang ini belakangnya nggak ada scratch. Terus sampingnya juga ini si metal itu bener-bener mulus, nggak ada dent atau scratch, dan juga layarnya juga mulus banget. Terus fitur-fitur yang penting kayak Edge Sense, itu semua masih berjalan dengan baik. Beda banget dibanding pas gue beli XZ1. Di HP tersebut walaupun memang performanya solid dan gak ada masalah, tapi HP-nya tuh sedikit babak belur. Pasti ada aja lecet atau dent. Jadi ya, personal menurut gue tuh jauh lebih aman beli HTC U11 dibanding Xperia XZ1. Menurut gue. Tapi memang gak semua bagus. Ada satu major drawback atau kelemahan besar yang mungkin bikin kalian kurang tertarik sama U11. Yaitu dari lack of headphone jack atau gak adanya headphone jack. Yang menurut gue ini big deal banget, terutama buat para gamer atau para yang suka nonton entertainment. Karena memang si U11 itu dijualnya itu batangan, gak full set yang pastinya. Jadi kalian harus beli additional converter. Dan walaupun kalian udah beli si additional converter, kalian gak bisa ngecas sambil dengerin headphone. Tapi ya kalau misalkan gak peduli sama yang tadi gue bilang, gue sangat rekomendasi banget HP ini. Terutama buat kalian yang budgetnya tuh di bawah 2 juta dan ingin HP second yang punya fitur bagus, spek flagship, tapi kemulusannya juga masih kayak HP baru. Gue rekomen banget HTC U11. Jadi ya, as always, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada video yang kelewat. Jangan lupa like dan subs, dan juga klik notifikasi bell. Jadi kalau misalnya gue ngebuat video, kalian langsung turun notifikasi. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.